Jalan Tol Semarang-Demak, sebuah proyek infrastruktur yang sangat penting, akan menghubungkan dua kota besar di Jawa Tengah, serta mengatasi masalah rob yang sering melanda wilayah pesisir ini. Sebelum proses reklamasi dimulai, survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kondisi fisik dan lingkungan di sepanjang garis pantai. Data ini akan digunakan untuk perencanaan reklamasi dan pembangunan tol. Di pesisir Jawa Tengah, reklamasi bukan hanya soal membangun infrastruktur. Pesisir ini juga merupakan rumah bagi masyarakat pesisir dan ekosistem yang kaya. KA Andal hadir sebagai langkah awal untuk memastikan pembangunan jalan tol Semarang-Demak tidak merusak keseimbangan lingkungan. KA Andal membantu mengidentifikasi dampak lingkungan yang akan muncul dari reklamasi pesisir. Ini termasuk dampak pada ekosistem laut, kualitas air, dan keseimbangan ekosistem pesisir. Salah satu nilai penting KA Andal adalah memastikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati pesisir, seperti mangrove dan terumbu karang yang menjadi penopang ekosistem laut. Melalui KA Andal, dirumuskan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan, seperti upaya penanaman kembali mangrove, pembuatan tanggul alami, dan pengelolaan sedimen dengan cara yang tepat. Selain aspek lingkungan, KA Andal juga menilai dampak sosial dan ekonomi. Masyarakat pesisir yang kehidupannya bergantung pada laut perlu dilibatkan dalam perencanaan agar reklamasi tidak mengganggu mata pencaharian mereka. KA Andal memberikan panduan teknis dan strategis yang penting untuk memastikan implementasi proyek reklamasi dan jalan tol tetap mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah proyek berjalan, KA Andal memastikan adanya pemantauan berkala terhadap kondisi lingkungan. Ini dilakukan untuk mengukur dampak aktual proyek dan memastikan tindakan mitigasi dijalankan dengan efektif. KA Andal adalah instrumen penting yang memastikan proyek reklamasi pesisir di Jalan Tol Semarang-Demak tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga melindungi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Gita Pamasutria sebagai Kepala Desa Kabupaten Gudug, PL dan Andal. Kemudian saya sebagai pemberi data hidup muda di Desa Gudug dan Pensiunan. Studi spesifik untuk usaha dan atau kegiatan reklamasi dan pesisir yang sudah dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada dasarnya bagus, sudah bisa mendukung AMDALnya sehingga bisa mempermudah pelaku usaha maupun penyusun dalam menyusun formulir kelangkaan uang, dan bagi kami sebagai pemeriksa maupun penilai dokumen hidup juga mendapatkan kemudahan. Di antaranya kemudian dalam menilai dokumen kelangkaan uang. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki di formulir spesifik ini, yaitu terkait dengan reklamasi perlu ada tentang kegiatan yang jelas sehingga si pelaku usaha maupun penyusun tahu batasan wajibannya itu berapa sesuai dengan dampak tahun 2021, sehingga batasan-batasan seperti volume dari reklamasi sendiri, luas yang direklamasi perlu ada dan ditetapkan di sini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait dengan kesisahan tata ruang. Jadi kesisahan tata ruang yang penting, sehingga ini dokumen ini menurut saya sudah cukup bagus. Selanjutnya nanti ditambah-tambahkan saja terkait misalnya pengelolaan dampak dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari reklamasi itu sendiri. Misalnya agresi dan agresi dipisahkan saja, kemudian aksesibilitas nelayan, kemudian migrasi dari biota, kemudian kualitas air laut. Nah itu diberikan sebagai panduan saja, namun tidak mendikte karena setiap wilayah itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Begitu dari saya, semoga menjadi manfaat dan selanjutnya bisa mendukung AMDALnya keseluruhan, dan selamat buat BRI.